Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baiklah sahabat-sahabat, kali ini izinkan saya berbagi tentang kaidah fikih di mana kehidupan kita keseharian. Jadi biasanya kita menemukan persoalan yang kita tidak tahu cara bagaimana menentukan hukum dari persoalan itu sendiri. Nah, kaidah fikih ini secara umum dia bisa menjelaskan atau menerangkan keputusan hukum yang mana kita bisa ambil atau kita dapatkan. Lebih spesifik lagi, sahabat-sahabat sekalian, saya akan mencoba menjelaskan 5 kaidah fikih kubro atau kaidah fikih besar yang disepakati oleh para ulama, beserta dengan contoh-contoh implementasinya terkhusus untuk saya sebagai penyelenggara pemilu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, materi ini saya sajikan untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado, IAIN Manado, sebagai tugas mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah, di mana sebagai dosen pengampunya adalah Profesor Dr. Ahmad Rajafi, Master Hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ketika kita mendengar kata fikih, ya, kata fikih ini biasanya terlintas di kepala kita itu adalah sholat, zakat, puasa, perkawinan, dan lain-lain lah, haji. Ya, terlintas di kepala kita itu kalau kita mendengar kata fikih. Padahal sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, para ulama juga telah menyusun hukum secara rinci, tapi juga merumuskan prinsip-prinsip umumnya. Jadi para ulama terdahulu itu juga menyusun prinsip-prinsip umumnya terkait fikih. Nah, prinsip umum ini yang kita sebut dengan kaidah fikih. Nah, kaidah fikih ini sahabat-sahabat sekalian sebagai semacam peta besar untuk kita. Jadi kita tidak lagi menelusuri seluruh jalan untuk mengetahui kebenarannya, tapi ada prinsip umum yang menjadi rujukan besar kita dalam memutuskan hukum di kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan juga sebagai jalan pintas, dan kaidah fikih bukan bagian dari yang bebas nilai sama-sama. Tapi dia memiliki nilai, dia dirumuskan, tapi dia punya prinsip umum yang kira-kira seluruh masyarakat beragama itu tahu betul bagaimana caranya berjalan di prinsip-prinsip umum ini. Semacam kalau bisa saya sebut paradigma, kerangka berpikir yang kita bisa gunakan untuk menjalani hidup di aktivitas apa saja itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya bisa menyampaikan begini, bedanya antara kaidah fikih dengan usul fikih itu
adalah usul fikih itu sebenarnya fokus pada metodologi. Jadi dia menggunakan metodologi, jadi dia menggunakan seluruh dalil, mencari dalil satu persatu untuk menentukan hukumnya. Tapi kaidah fikih itu semacam kesimpulan praktis dari kasus-kasus terdahulu. Jadi ada kasus-kasus yang ini yang jadi rujukan yang, nah itu yang kesimpulan prinsip kesimpulannya dijadikan kaidah fikih. Gitu. Makanya kenapa seringkali kita mendengar bahwa kaidah fikih itu lebih aplikatif, lebih praktis, lebih aplikatif, lebih mudah kita mencari jalan keluar atau keputusan dari satu persoalan, baik dari sisi agama atau dari sisi persoalan duniawi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekarang mari kita mulai mengenali satu persatu kaidah fikih kubro tadi atau kaidah fikih besar yang dimulai dari kaidah fikih yang pertama, yaitu al-umur bi maqasidihat, atau segala perbuatan dinilai berdasarkan niat. Jadi segala perbuatan kita, aktivitas kita dinilainya dari niat ya. Sumbernya dari hadis Nabi yang bunyinya begini, yang artinya sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya. Apa artinya? Bahwa segala perbuatan itu tergantung niatnya, bahwa Allah menilai bukan cuma apa yang kita kerjakan, tapi juga apa yang menjadi niat dari apa yang kita kerjakan itu sendiri. Mau dia syariat atau pekerjaan kita di sehari-hari, itu juga dinilai dari niatnya. Niatnya apa sih yang menjadi kita mengerjakan itu? Dalam konteks misalkan demokrasi dan pemilu, sahabat-sahabat sekalian, saya bisa mencontohkan begini. Dari sisi peserta pemilu misalkan, saya contohkan bahwa peserta pemilu itu bisa mencalonkan kepala daerah. Nah, kepala daerah atau anggota legislatif. Nah, kalau misalkan dia mencalonkan karena misalkan dia, oh ya kalau kita jadi nanti kita akan memperkaya, kita pilih karena kita akan beli ini, tanpa memikirkan bahwa ya kita menjadi kepala daerah atau kita menjadi anggota legislatif atau anggota DPR itu adalah demi kepentingan masyarakat saya. Nah, ini salah satu contoh. Kalau niatnya misalkan memperkaya diri dan memperkaya keluarga atau hanya mau melindungi golongan dan lain-lain kelompoknya, ya akhirnya niatnya jadi salah gitu. Dari sisi agama atau syariat ya salah. Nah, kalau dari niatnya sudah salah, ya semuanya akan jadi berantakan gitu. Tapi kalau misalkan niatnya jadi benar, niatnya baik, ya semuanya akan jadi baik. Saya ada contoh lagi satu terkait, misalkan kita kaitkan dengan penyelenggaraan. Saya misalkan, karena saya penyelenggara pemilu, ya dari sisi penyelenggara ini, ya penyelenggara itu kalau kita kasih contoh bahwa sesuatu aktivitas atau perbuatan tergantung niatnya, misalkan selaku penyelenggara, bahwa penyelenggara itu dia berpihak pada salah satu calon lah, atau karena calonnya itu temannya atau orang tuanya atau kakaknya dan lain-lain, dia hanya berpihak itu. Apapun yang dia berpihak pada dia. Nah, itu akhirnya jadi harusnya sebagai penyelenggara pemilu yang dilatih, yang sumpah untuk bekerja profesional, ya harus bisa menjamin seluruh peserta pemilu itu bisa mendapatkan haknya secara adil.
Ya regulasi saja mengamanatkan begitu, saudara-saudara sekalian. Contoh terakhir, misalkan kita kasih contoh dari sisi pemilih sekarang. Ya masyarakat kita sebagai pemilih. Nah masyarakat itu biasanya dia mau ke TPS memilih pada saat pemilu atau pilkada itu hanya karena ya kita dapat serangan fajar lah gitu. Kita tadi subuh atau tadi malam dapat uang dikasih ini untuk memilih. Ya akhirnya moral masyarakat ini ya dibentuk. Ya ini juga tidak gampang juga sebagai penyelenggara pemilu untuk menghilangkan atau ini ya paling mungkin kita minimalisir, memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi ke masyarakat untuk memperbaiki pola yang sudah sejak lama terjadi atau terbentuk ini. Dan itu sebenarnya salah. Ketika misalkan ada masyarakat yang mau, kalau tidak dapat serangan fajar atau tidak dapat duit, saya tidak mau. Siapa yang pilih saya itu, siapa yang ngasih saya uang, ya itu yang saya pilih. Kalau tidak ada yang ngasih uang, berarti saya tidak ke TPS. Ya tidak bisa begitu. Walaupun memang di Indonesia hak pilih itu bukan kewajiban. Hanya dia bilang hak pilih dalam undang-undang, bukan kewajiban memilih. Tapi ada sisi psikologi kita, dari sisi tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Baiklah, yang kita selanjutkan yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, untuk kaidah fikih yang kedua adalah al-yakinu la yazullu bi al-syak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, untuk kaidah yang kedua ini sebenarnya penting untuk menjaga kepastian hukum. Maksudnya begini, kalau kita sudah yakin dan punya bukti yang sah atas sesuatu, maka jangan sampai itu dibatalkan, gitu. Hanya karena muncul keraguan atau gosip. Jadi saya kasih contoh begini. Nah ini kaidah yang kedua ini, yang al-yakinu la yazulu bi al-syak ini, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jadi hal-hal yang sudah misalkan dilaksanakan, lalu ada gosip atau ya tidak bisa semata-mata satu dua orang memberikan pernyataan negatif terkait hal itu lalu itu bisa dibatalkan. Ya tidak begitu. Sama seperti misalkan begini, sahabat-sahabat sekalian, konteks pemilu ya. Konteks pemilu itu begini, hasil dari penyelenggara pemilu mengumumkan hasil pemilu misalkan, lalu ada satu dua orang yang datang memberikan gosip atau memberikan penyampaian negatif bahwa ya ini calon ini curang, calon ini beginilah begitulah dan ini. Padahal dia menyampaikan itu tanpa alat bukti, tanpa ada bukti yang bisa dia sampaikan juga. Hanya sebagai opini. Dari sisi regulasi negara itu tidak bisa dibenarkan. Dari sisi fikih, kaidah fikih itu sendiri juga sudah disampaikan di kaidah fikih kedua ini, itu juga tidak benar, gitu. Selanjutnya misalkan saya kasih contoh terkait DPT atau daftar pemilih. Nah daftar pemilih itu juga datang misalkan ada orang bilang, oh ini orang ini harusnya dia tidak terdaftar, kenapa didaftarkan? Ya padahal dia tidak punya alat bukti, kenapa dia tidak bisa didaftarkan? Dia bukan warga sini. Padahal misalkan di penyelenggara pemilu sendiri itu ada alat bukti yang bisa. Kenapa dia jadi syarat bisa memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT? Nah itu contoh-contoh kecil yang bisa saya sampaikan sebagai penyelenggara pemilu, aktivitas saya, pekerjaan saya, akhirnya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi prinsip ini penting sebenarnya untuk menjaga stabilitas, mencegah satu keputusan itu diobok-obok atau diganggu gugat secara sepihak. Selanjutnya sahabat-sahabat, kita masuk ke kaidah fikih yang ketiga, yaitu al-masyaqqah tajlid al-taisir. Kesulitan mengundang
kemudahan. Kaidah ketiga ini, sahabat-sahabat sekalian, menunjukkan betapa Islam itu sangat manusiawi. Kalau suatu keadaan benar-benar sulit, maka diperbolehkan atau diberikan kemudahan. Allah tidak membebani atau tidak memberikan cobaan kepada makhluknya itu melebihi atau melampaui batas kemampuannya. Dalam konteks, misalnya saya berikan contoh dalam konteks pemilu. Bayangkan ada bencana alam, bencana alam pada saat hari pemungutan suara ya, misalkan ini contoh pemilu ya. Ada bencana alam yang menimpa pada saat hari itu juga. Nah, di konteks pemilu ini sebenarnya pemilu itu bisa ditunda, nah, gitu. Jadi konteks manusiawi, konteks duniawinya, konteks pemilu itu bisa ditunda. Nah, konteks kaidah fikihnya ini membenarkan itu bisa. Jadi tidak ada kesulitan itu sebenarnya bisa mendatangkan kemudahan. Contoh yang kedua, misalkan sistem informasinya penyelenggara pemilu ya, kita kasih contoh KPU lah, karena KPU yang pelaksana langsung di lapangan secara teknis, kami pengawas gitu. Nah, sistem informasinya KPU itu ketika misalkan terjadi gangguan besar-besaran pada hari H, nah rekapannya sebenarnya bisa menggunakan yang manual. Sebelumnya juga kan bisa digunakan yang manual, memang menggunakan yang manual. Nah, nanti sekarang di masa sistem informasi mulai familiar, nah, akhirnya seluruh lembaga negara itu menggunakan sistem informasi. Nah, KPU dengan Bawaslu juga menggunakan sistem informasi. Di mana ketika terjadi gangguan itu bisa menggunakan yang manual. Tujuannya adalah tanpa merugikan masyarakat. Karena informasi itu penting untuk masyarakat mengupdate informasi secara utuh, secara cepat, dan itu sifat adil. Itu contoh yang kedua. Jadi untuk kaidah fikih yang ketiga ini lebih fleksibel, sahabat-sahabat sekalian, bahwa biasanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kaidah fikih yang keempat, yaitu ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal ini adalah bahaya, artinya bahaya harus dihilangkan. Jadi yang bahaya yang ini itu harus paling minimal diminimalisir, atau tidak ya kita harus hilang. Nah, saya kasih contoh misalkan dalam konteks pemilu ya. Contoh paling konkret itu adalah money politik misalkan. Ya, ini contoh paling konkret. Money politik ini bahaya. Ya memang sekarang kita kalau masyarakat umum melihat ya ini biasa-biasa saja. Padahal ini sesuatu yang bahaya. Pertama, money politik ini merusak moral, merusak demokrasi, merusak mental masyarakat penyelenggara pemilu juga. Nah, kenapa saya sampaikan ini money politik itu? Karena dampaknya luas sekali. Ya walaupun memang hari ini tuh orang menganggap biasa-biasa saja. Orang datang ke TPS tanpa diberikan misalkan serangan pajak udah beli. Ada yang memang secara sadar dia datang ke TPS membeli. Secara sadar demokrasi, sadar bernegara, dia datang. Tapi ada yang memang karena ya moralnya sudah rusak mungkin sejak awal ya akhirnya tanpa ada serangan fajar dia nggak mau gitu. Nah, kayak contoh ini ya, money politik itu harus kita diminimalisir atau ya harus kita hilangkan, walaupun memang tidak semudah itu gitu. Tapi ya dari sisi penyelenggara pemilu atau dari sisi yang menghendaki negara ini jadi baik, pasti kita punya cita-cita yang sama. Contoh lagi misalkan satu terkait hoax. Ada informasi yang tidak benar yang beredar. Nah, sebisa mungkin kita sebagai penyelenggara pemilu atau sebagai media lah
mengkanter itu, atau kayak misalnya penyelenggara pemilu bisa membuat apa ya, konferensi pers untuk menyampaikan klarifikasi terhadap kejadian atau isu yang beredar itu, mana yang benar, mana yang betul, mana yang lurus, ya harus disampaikan. Nah itu adalah cara-cara di mana kita menggunakan kaidah fikih yang keempat ini, agar supaya juga dalam proses kita mengimplementasikan di dunia pekerjaan kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, kita masuk ke kaidah fikih yang terakhir. Kaidah fikih kubro yang terakhir yaitu al-adab muhakkamah, atau kebiasaan dapat dijadikan hukum. Nah yang terakhir ini menarik, sahabat-sahabat sekalian, karena Islam itu tidak tidak menutup bahwa ada kebijakan-kebijakan atau kebiasaan-kebiasaan lokal yang bisa dikomparasikan gitu. Islam memberi ruang kepada budaya atau kebiasaan-kebiasaan lokal masyarakat untuk bisa berjalan bersama-sama selama kebiasaan atau budaya lokal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu. Jadi saya kasih contoh lagi untuk kaidah fikih terakhir ini dalam konteks demokrasi dan pemilu. Misalkan kalau contoh paling konkret tuh ada satu daerah, sahabat-sahabat sekalian, kita kasih contoh misalkan di Papua. Jadi di Papua itu ada daerah di Papua Pegunungan, Papua Tengah, itu proses atau metode pemilihannya dari sisi pemilu ya, itu menggunakan sistem nokeng. Sistem nokeng itu apa ya? Dia memberikan hak untuk memilihnya kepada kepala suku atau kepala adat. Dan itu dibenarkan dari sisi regulasi, dari undang-undang, peraturan-peraturan penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Nah itu dibenarkan. Dari sisi fikih atau kaidah fikihnya juga itu sebenarnya bisa. Makanya kenapa kita tidak melihat ada perbedaan yang signifikan terhadap aturan negara dengan kaidah fikih yang kita pelajari. Ternyata dia bisa matching, bisa berjalan bersama-sama. Selanjutnya ada contoh lain, sahabat-sahabat, terkait demokrasi. Misalkan ada satu daerah yang dia penyelenggaraan pemilunya atau pemungutan suaranya ini menggunakan fasilitas desa, yang kalau ada di tempat lain tidak dibenarkan menggunakan fasilitas desa, tapi di tempat lain dibenarkan karena memang masyarakat itu bilang, oh ini dari dulu memang di sini TPS-nya, ya jangan lagi dipindah, karena dipindah masyarakat sudah mau bingung, ya gitu. Nah itu yang dijadikan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya juga tidak terlalu tidak terlalu kaku di penyelenggara pemilu itu sendiri. Bisa saja, tidak ada masalah sebenarnya. Pasti itu disepakati bersama dan diperboleh. Selama itu disepakati bersama. Ya, jadi prinsip ini yang untuk kaidah fikih yang kelima ini mengajarkan kita bahwa demokrasi harus membumi, sahabat-sahabat. Jadi demokrasi itu harus jadi prinsip ini atau kaidah fikih ini mengajarkan bahwa demokrasi itu harus membumi, harus dikenali oleh masyarakat, dekat dengan masyarakat, supaya memang dia mudah diakses, dipahami dan lain-lain. Selanjutnya, sahabat-sahabat, sebagai penutup ya, 5 kaidah fikih ini bukan sekedar teori. Jadi dia memang berdasarkan atau bersumber dari kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang sudah pernah ada, dan itu dijadikan prinsip umum. Dicarikanlah keputusan hukumnya menggunakan kasus-kasus lama yang diambil dari prinsip-prinsip yang umum. Kalau kita mau berdemokrasi yang sehat, jujur, dan bermartabat, maka tidak cukup hanya dengan prosedur saja atau prosedur negara saja.
Harusnya juga dari sisi moral, dari sisi kita metode di masyarakatnya juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip kaidah fikih itu untuk yang kita yang beragama Islam gitu. Jadi kaidah fikih itu tidak akan melenceng dari sistem negara yang sudah ada. Jadi harus sesuai, berbareng bergerak sama-sama, dan sesuai memang dia tidak berseberangan gitu. Selanjutnya, sahabat-sahabat, semoga dengan memahami 5 kaidah fikih ini, kita bisa menjadi bagian dari proses demokrasi yang lebih adil, lebih jujur, dan lebih berpihak kepada rakyat. Mungkin itu menjadi penutup dari saya, kajian saya hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian yang sempat mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.